Bu Patim, kamu tunggu aja mahakarya saya kali ini. Bu Patim itu bodoh banget ya. Padahal saya udah sering rusakin mobil dia, tapi dia masih tetap aja minjemin mobilnya. Bocah ngapain di situ? Jangan main, rusak mobil orang gitu. Sudah, jangan ikut campur, itu bukan urusan kita. Tapi dia jelas-jelas merusak mobil Bu Fatim. Kita harus tegur dong, kalau dibiarkan makin keterlaluan nanti. Bu, ini mobilnya udah bagus lagi, bempernya juga sudah rapi. Ini Pak uangnya, makasih banyak ya. Sama-sama Bu, kalau gitu saya pamit ya. Mending sekarang aku nyapu dulu deh, soalnya gara-gara ngurusin mobil jadi belum sempet nyapu. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Pagi Bu Patim. Wah, mobil kamu kelihatannya mulus lagi ya. Hari ini kamu gak kemana-mana kan? Saya pinjam mobilnya ya sebentar. Saya mau jemput saudara saya nih di terminal. Pinjam lagi bocah, tapi mobil ini kan baru aja dibenerin. Kemarin waktu kamu balikin bempernya sampai penyok. Itu mah kecelakaan kecil Bu Patim. Kan saya udah bilang gak sengaja. Saya janji deh, kali ini bakal hati-hati banget. Tapi bocah, mobil ini beneran baru dibenerin tadi. Montirnya aja baru banget pergi. Saya takut nanti mobil saya kenapa-napa lagi. Bu Patim, kamu tenang aja. Saya cuma pakai sebentar. Masa kamu gak mau bantuin tetangga yang lagi kesusahan sih? Kasihan loh Bu Patim, saudara saya nungguin. Saya janji deh gak bakal bikin masalah lagi. Ya udah, tapi tolong kali ini jangan sampai ada apa-apa ya bocah. Saya harap kamu jaga kepercayaan saya. Aman pokoknya mah, makasih ya. Pokoknya kamu tenang aja. Mobil kamu ini bakal kembali dalam keadaan mulus, tanpa goresan sedikit pun. Tapi nggak janji. Hehehe. Kenapa sih hidup ini nggak adil? Bu Patim punya segalanya, mobil bagus, rumah nyaman, suami perhatian. Sementara aku hidup kayak begini. Dulu aku juga bahagia, dulu hidupku juga sempurna. Tapi semua berubah semenjak suamiku meninggal dan ninggalin hutang. Mobilku disita bang, rumahku juga hampir disita. Apa aku nggak berhak marah? Kenapa hidup ini gak adil? Bu Patim, kamu harus tahu rasanya kehilangan. Kamu harus tahu gimana rasanya punya segalanya, tapi tiba-tiba semuanya hilang. Gak adil kalau kamu terus-terusan bahagia, sementara aku sengsara begini. Wah, kayaknya di depan ada truk berhenti tuh. Kayaknya kali ini bakal seru nih. Ini saatnya, biarin dia rasain. Gimana kalau mobilnya rusak parah? Selamat tinggal Bu Patim, selamat tinggal hidup sempurna kamu. Astaga Bu, kenapa bisa nabrak gini? Ibu nggak lihat apa? Hehe, maaf Pak, tadi saya nggak sengaja, mungkin saya kurang fokus aja. Ibu nggak apa-apa Bu, tapi mobilnya itu loh, hancur banget bagian depannya. Iya tuh, kayaknya benturannya keras banget. Nggak apa-apa Pak, yang penting saya selamat, mobil masih bisa dibenerin nanti. Yang penting saya nggak apa-apa kan, lagian kan mobil cuma benda. Bu, kalau gitu, ayo saya antar ke bengkel. Ke sini ada bengkel bagus, kalau mobil begini dibiarkan bisa makin parah. Wah, gak usah Pak, ini masalah kecil. Mobilnya nanti saya aja yang urus. Yang penting mobilnya masih bisa jalan. Aneh banget, mobilnya hancur, tapi dia senyum-senyum kayak habis menang lotre. Jangan-jangan dia stres lagi. Tenang aja Pak, saya ini santai. Yang penting kita semua baik-baik aja. Kalau ada masalah tinggal bawa ke bengkel. Mudah kan? Bu, ini bukan soal gampang apa susah. Ini nyawa loh. Jangan sampai kejadian gini kita ulang lagi. Ya udah deh, saya lanjut jalan aja. Hati-hati Bu, jangan sampai ada korban lain di lain waktu. Si Pak, makasih ya. Hati-hati juga Pak. Orang aneh, semoga bukan saya lagi yang ketemu dia di jalan. Yang penting rencana saya berjalan terus. Bu Patim, tunggu kejutan selanjutnya. Saatnya acting. Si Bu Patim pasti percaya. Dia kan baik banget, gak mungkin curiga sama aku. Kalau kayak gini, aku udah kayak pemain sinetron aja ya. Bu Patim, maafin saya. Saya benar-benar gak sengaja. Mobil kamu penyok lagi di jalan tadi. Lagi bocah, ini udah berapa kali? Kenapa kalau kamu pinjam mobil ini selalu rusak? Apa sebenarnya yang terjadi? Bocah ini udah tahu sering kami pinjamkan mobil dengan niat baik, tapi selalu begini. Mobil itu bukan barang murah. Kalau kamu nggak hati-hati, lebih baik nggak usah dipinjam lagi. Si
Saya nggak mau begini, Pak Iwan. Sumpah, tadi beneran kecelakaan. Ada truk yang berhenti mendadak di depan saya. Saya nggak sempet ngerem. Truk? Kenapa kamu nggak pelan-pelan? Mobil ini baru selesai diperbaiki pagi tadi, Bu Ocha. Kamu janji mau jaga mobil ini, tapi selalu begini hasilnya. Saya tahu saya salah, tapi saya nggak mau ini terjadi. Saya juga nggak mau nyusahin kalian. Tolong percaya sama saya. Baik Bu Ocha, tapi ini terakhir kalinya kami pinjamkan mobil ke kamu. Kalau ada kerusakan lagi, jangan salahkan kami. Kalau kami nggak tinggal diam. Iya Pak Iwan, terima kasih sudah percaya sama saya. Dasar bodoh. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya, Pak Iwan, Bu Patim. Bu, sepertinya aku harus selidiki semua ini. Ini Pak, diminum dulu biar nggak ngantuk. Makasih Bu, bau kopinya enak banget ya. Kamu bikin kopinya pakai cinta ya? Pak, kamu ngerasa nggak sih kok kayaknya Bu Ocha sengaja bikin merusak mobil kita? Bapak juga udah curiga dari awal sama Bu Ocha. Apalagi Bapak dengar Pak Malik sopir truk katanya pas Bu Ocha nabrak truknya dia nggak kelihatan panik. Yang ada dia malah kelihatan senang. Tuh kan, Bapak aja ngerasa tiap kali dia pinjam mobil pasti langsung rusak. Awalnya ibu kira kebetulan, tapi masa kebetulan bisa sampai berkali-kali? Ini jelas disengaja. Kalau kamu emang udah yakin kalau dia sengaja, lain kali jangan dipinjemin kalau Bu Ocha minjam. Tapi gimana kalau dia maksa lagi buat pinjam? Aku nggak enak nolaknya. Apalagi Bu Ocha itu pinter banget bikin aku nggak bisa nolak. Seakan-akan kalau aku nolak, aku bakal kelihatan jadi manusia paling jahat. Bu, kamu harus dengerin aku. Kalau kamu terus susah takut nolak, dia bakal terus manfaatin kamu. Makanya kamu harus nolak dia dengan tegas, Bu. Tapi kalau dia ngeyel terus Pak, orang kayak Bu Ocha nggak gampang nyerah. Kamu tahu itu kan? Kita pasang kamera di mobil itu aja, di scam. Kalau dia bikin rusak lagi, kita punya bukti. Base camp? Itu ide bagus Pak. Kalau ada buktinya, dia nggak bisa ngelak lagi. Kadang kita harus lebih cerdas daripada orang yang iri sama kita. Jangan kasih mereka celah lagi, Bu. Makasih Pak, kamu selalu tahu gimana caranya bikin aku tenang. Bu Patim, pagi-pagi udah belanja. Mau cari apa? Mau beli sabun genit Bu. Sekalian mau nanya, Ibu tahu bengkel yang bagus buat pasang dashcam? Dashcam? Buat apa Bu? Ada kejadian apa? Ya, saya butuh kamera buat mobil. Mobil saya selalu rusak setiap kali dipinjam sama Bu Ocha. Udah gitu, tiap balik bensinnya kosong. Astaga Bu Patim, itu keterlaluan. Itu sengaja ngerusak atau gimana? Saya curiga dia sengaja Bu. Kemarin habis saya pinjemin, balik-balik bempernya penyok lagi. Padahal baru aja dibenerin. Kalau begitu pasang kamera aja di bengkel Mang Jajang di depan komplek. Dia bisa bantu pasang dashcam. Kalau udah curiga gitu jangan kasih pinjam lagi Bu. Bilang aja mobilnya mau dipakai. Iya, makanya saya pasang kamera dulu biar kalau ada apa-apa saya punya bukti. Ya ampun, Bu Ocha ini sama tetangga kok kayak gitu. Kamu hati-hati Bu Fatim. Orang iri itu bisa lebih licik daripada yang kita kira. Iya, makasih Bu Fitri. Saya langsung ke sana habis ini. Sabun saya mana Bu? Iya, sampai lupa. Sebentar ya, saya ambilkan dulu. Ini Bu sabunnya. Ini uangnya. Bu Patim, kalau udah pasang kamera kasih tahu saya ya. Penasaran juga sama kelakuannya Bu Ocha. Iya Bu Fatim, lumayan buat bahan gosip ibu-ibu komplek. Iya Bu, nanti saya kasih tahu. Ya udah saya pamit dulu ibu-ibu. Bu, aku berangkat sekolah dulu ya. Nisa, kamu mau ibu antar gak pakai mobilnya Bu Patim? Biar cepet gak kepanasan. Nggak usah Bu, aku naik angkot aja. Lagi pula, kenapa sih ibu terus-terusan pinjam mobil orang? Halah, cuma pinjam sebentar. Lagian Bu Patim tuh kaya. Mobil satu rusak, dia masih punya duit buat benerin. Tapi Bu, aku tahu kok ibu sengaja bikin rusak mobilnya Bu Fatim. Bukan karena nggak sengaja kan? Bisa, kamu anak kecil ya. Jangan ikut campur urusan orang tua. Tugas kamu itu belajar, bukan urusin ibu. Terserah ibu, tapi aku nggak setuju. Kalau ibu terus begini, pasti ada akibatnya. Pagi Bu Patim, mobil kamu hari ini ada nggak? Saya pinjam sebentar ya, saya mau belanja bulanan ke mall. Bu Ocha, ini baru 2 hari lalu mobil saya diperbaiki. Saya nggak yakin deh mau pinjemin kamu lagi. Takutnya mobil saya rusak lagi. Aduh Bu Patim, aman kok, saya bakal hati-hati. Saya juga nggak mau mobil kamu rusak lagi. Bu Ocha, saya nggak enak ngomong ini. Tapi kalau mobil saya rusak lagi, kamu bakal nyesel. Santai aja Bu Patim, kamu terlalu parno. Mana kuncinya? Ini kuncinya. Jangan macam-macam Bu Ocha. Ini peringatan terakhir dari saya.
Bu Patim, kamu tunggu aja mahakarya saya kali ini. Bu Patim itu bodoh banget ya. Padahal saya udah sering rusakin mobil dia, tapi dia masih tetap aja minjemin mobilnya. Bocah ngapain di situ? Jangan main, rusak mobil orang gitu. Sudah, jangan ikut campur, itu bukan urusan kita. Tapi dia jelas-jelas merusak mobil Bu Fatim. Kita harus tegur dong, kalau dibiarkan makin keterlaluan nanti. Dengar dulu, saya dapat info dari Bu Omat dan Bu Fitri. Bu Patim udah pasang dashcam di mobilnya. Semua yang dilakukan sekarang terekam. Jadi kamu tenang aja, nggak usah panik ya Bu RW. Dashcam? Jadi Bu Fatim udah tahu semua kelakuan bocah. Tepat sekali, Bu Patim cuma nunggu waktu buat ngungkapin semuanya. Kita nggak perlu ikut campur sekarang, biar bukti yang bicara. Puas banget rasanya. Mobil ini tuh kayak kanvas aku, gampang banget dirusak. Nanti pasti dia panik lagi nangis-nangis nyari bengkel. Aduh, lucu banget ya ngebayangin mukanya Bu Patim. Jangan emosi Bu RW, sebentar lagi dia kena batunya. Kamera itu nggak akan bohong. Baiklah kalau begitu, tapi kalau saya ada di posisi Bu Fatim, gak tahu deh, saya pasti udah gak tahan. Udah saya acak-acak tuh Bu Ocha. Ternyata Bu Ocha memang sengaja ngerusakin mobil saya. Bu Patim, ini kunci mobilnya saya balikin. Tapi tadi pas saya parkir di mall, ada orang usil yang rusakin mobil kamu. Saya udah cari tahu, tapi saya belum tahu siapa pelakunya. Kamu pikir saya nggak tahu Bu Ocha? Apa maksud Bu Patim? Saya nggak ngerti. Kamu pikir saya bodoh? Lihat ini rekaman yang memperlihatkan kamu sengaja merusak mobil saya. Iya, saya memang sengaja. Apa yang kamu mau lakukan, ha? Kamu sudah merusak mobil saya, bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Saya nggak akan biarkan ini begitu saja. Saya akan melaporkan ini ke Pak RW. Ini tindakan kriminal. Hah? Apa tadi? Laporin aja. Gak ada yang bisa ngapa-ngapain. Saya nggak takut sama Pak RW. Saya tahu kok caranya ngadepin dia. Kamu yakin gak takut? Kamu pikir semua orang bisa ditakut-takuti begitu saja? Saya nggak akan tinggal diam Bu Ocha. Saya akan buat semuanya terungkap. Lakukan saja Bu Patim. Semua yang kamu lakukan gak akan mengubah kenyataan. Kamu selalu ada di bawah saya, dan saya selalu ada di atas. Kamu salah Bu Ocha. Hari ini saya akan menang. Bu, aku dengar dari tetangga, mereka semua ngomong kalau mobil Bu Fatim rusak lagi dan ibu yang melakukan itu. Kenapa sih Bu? Kenapa harus terus-terusan kayak gitu? Kamu gak perlu ikut campur Nisa. Ini urusan ibu, bukan urusan kamu. Tapi Bu, ini bukan cuma masalah ibu sama Bu Fatim. Ibu terus nyakitin orang lain. Kalau kayak gini terus, kita bisa kehilangan semuanya. Rumah, kepercayaan, bahkan hubungan kita. Ibu gak mikirin itu. Kamu nggak tahu apa yang ibu rasain Nisa. Jadi jangan sok tahu. Ini hidup ibu. Ibu tahu apa yang ibu lakukan. Jangan sampai kamu ikut campur terlalu jauh. Tapi Bu, kalau ibu terus kayak gini, aku nggak bisa diam aja. Aku nggak mau lihat ibu makin jatuh. Aku pengen ibu bisa berubah. Udah Nisa, jangan ngomong lagi. Ini keputusan ibu. Kamu jangan ikut campur. Bisa-bisanya ya Bu Patim ngancem aku. Dia pikir aku takut Dia belum tahu aja aku siapa. Wah, ngantuk banget sih. Mendingan sekarang aku tidur dulu lah. Udah pagi aja, perasaan cepet banget. Loh, kok ada mobil-mobilan di sini? Perasaan di rumah ini gak ada anak kecil deh. Kok bisa ya ada mobil-mobilan? Ini aneh banget. Loh, kok tubuhku menyusut kayak gini? Apa yang terjadi padaku? Tolong! Bu, Nisa pamit sekolah dulu ya. Loh, ibu kemana? Kok nggak ada? Nisa, tolong ini ibu Nisa. Kayak ada suara ibu, tapi suaranya agak samar-samar. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa kamu jadi seperti ini, Bu? Nisa, ini hukuman buat ibu karena ibu terlalu iri dengan Bu Patim. Ibu merusak mobil itu dengan sengaja karena ibu merasa dia terlalu baik, terlalu sempurna, dan sekarang ibu berakhir kayak gini. Mungkin ini aja untuk ibu atas semua perbuatan ibu selama ini. Ibu, kenapa bisa begini? Apa yang terjadi? Kenapa ibu nggak bisa jujur? Kenapa nggak minta maaf dari awal? Ibu sudah terlalu jauh Nisa. Ibu pikir kalau ibu terus ngelakuin ini, ibu bisa balas dendam. Tapi sekarang ibu malah jadi begini. Nisa,
Pak, tolong bantu ibu. Bawa ibu ke Pak Iwan. Ibu harus minta maaf. Ibu nggak tahu apa yang harus ibu lakukan lagi. Ibu takut kalau ini nggak bisa diperbaiki. Bu, aku bantu kamu, tapi ibu harus minta maaf dengan tulus ya. Ini semua memang murni salah ibu, dan kamu harus bertanggung jawab, Bu. Ibu-ibu, kalian denger gak? Bu Ocha sekarang jadi kecil banget. Iya, sekecil mobil-mobilan. Wah, serius Bu Ahmad? Gimana ceritanya? Kok tiba-tiba jadi sekecil itu? Menurut saya sih itu jelas aja Bu Fitri. Gak mungkin cuma kebetulan. Kita semua tahu loh, Bu Ocha itu udah lama banget pinjam mobilnya Bu Patim. Terus enaknya aja ngerusakin mobilnya. Sekarang dia yang kena. Kalau dia masih nggak sadar juga, ya udah itu urusan dia. Iya, kalian tahu sendiri kan kalau Bu Ocha itu emang gak ada niat baik. Kemarin-kemarin aja waktu dia pinjam mobil Bu Patim, saya emang udah curiga dan punya firasat kalau dia emang sengaja ngerusakin mobilnya. Tapi dia itu selalu ngelak. Iya, emang dia tuh tipe orang yang gak sadar diri. Biasanya ya orang kayak gitu tuh selalu merasa diri mereka yang baik, gak peduli sama orang lain. Makanya Ajab datang tuh langsung klik kayak mainan, jadi kucul. Tapi gimana ceritanya bisa sampai sekecil itu? Masa sih bisa begitu aja? Mungkin aja kan, dia itu kan terlalu percaya diri, merasa kalau apa yang dia lakukan itu gak bakal ketahuan. Tapi ternyata dia salah Bu Fitri. Segala keburukannya itu akhirnya kembali ke dia. Entah mungkin karena dia selalu minjem mobilnya Bu Patim dan merusaknya dengan sengaja, atau mungkin karena dia terus-terusan mencemooh orang yang lebih baik darinya. Iya, semua tuh ada akibatnya. Orang yang selalu merasa dirinya hebat akhirnya gak bisa tahan sama karma. Sekarang dia sudah berubah jadi seperti mainan karena suka mempermainkan kepercayaan orang lain. Saya yakin sih 1000% semua ini karena dia yang terlalu sombong dan gak tahu diri. Sekarang dia udah mengecil. Semua orang pasti udah tahu kalau ini bukan kebetulan. Iya, saya jadi kasihan sama anaknya si Nisa. Padahal mereka cuma hidup berdua. Kita doakan saja yang terbaik buat Bu Ocha. Semoga dia cepat sadar ya. Bu Fatim, saya bawa ibu untuk minta maaf. Jadi semua ini terjadi karena ulahmu sendiri. Iya Bu Patim, saya menyesal. Saya nggak tahu kalau ini akibatnya. Bu Fatim, saya mohon tolong maafin semua kesalahan ibu saya. Saya tahu kesalahan ibu saya sudah banyak banget. Ini adalah pelajaran bukan cuma buat kamu, tapi juga buat saya. Kita harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab ketika kita meminjam sesuatu. Betul Bu, ini bukan soal siapa yang benar atau salah, tetapi bagaimana kita menjaga amanah yang diberikan pada kita. Kamu nggak bisa sembarangan ngerusak apa yang bukan milikmu. Saya tahu saya salah. Saya nggak akan pernah mengulangi lagi. Saya janji. Saya memaafkan kamu Bu Ocha, tapi ini harus jadi pelajaran. Bukan hanya untuk kamu, tapi untuk kita semua. Kita harus lebih bijaksana menjaga apa yang kita pinjamkan. Jangan cuma karena kebiasaan kita menganggap segala sesuatunya bisa diambil begitu saja tanpa mempertimbangkan akibatnya. Terima kasih Bu Fatim. Semoga ini jadi pelajaran buat ibu saya dan kita semua agar kita selalu menjaga kepercayaan orang lain. Terima kasih Bu Patim. Saya nggak tahu harus bilang apa. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa Bu Ocha, terkadang pelajaran terbaik datang setelah kita jatuh. Semoga ini jadi awal yang baik buat kamu.